Pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana sebuah kendaraan bisa bergerak? Bagaimana sebuah kendaraan yang beratnya ratusan kilogram bisa melaju dengan cepat hanya dengan sedikit dorongan dari pedal gas? Setiap kalian menyalakan mesin mobil dan mendengarkan suara deluan mesin, ada sebuah proses luar biasa yang sedang berlangsung. Proses ini melibatkan berbagai bentuk energi yang saling bertransformasi, bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu gerakan yang kita anggap biasa. Tapi sesungguhnya di balik kap mesin itu terdapat dunia kompleks yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Bayangkan jika kita bisa memahami dan mengendalikan proses ini dengan lebih baik. Kita bisa membuat kendaraan yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih bertenaga. Jadi, mari kita jelajahi dan pahami bersama proses konversi energi dalam kendaraan ringan. Dan lihat bagaimana pengetahuan ini bisa mengubah cara kita memandang dan menggunakan teknologi otomotif. Berdasarkan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk lainnya yang sering kita sebut sebagai proses konversi energi. Turbin angin mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Mesin pembakaran dalam mengubah energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan suatu kendaraan. Dengan memahami konversi energi, kita bisa mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, mengurangi emisi, dan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Tanpa konversi energi, kehidupan kita sehari-hari akan sangat berbeda. Mari kita lihat beberapa contoh penting bagaimana konversi energi mempengaruhi kehidupan kita. Bayangkan jika kendaraan kita tidak bisa bergerak. Konversi energi dari bahan bakar ke gerak mekanis memungkinkan mobil, motor, dan berbagai kendaraan lainnya untuk berfungsi. Ini adalah bagian penting dari mobilitas kita sehari-hari. Listrik yang kita gunakan sehari-hari juga hasil dari konversi energi. Pembangkit listrik mengubah energi dari sumber seperti bahan bakar fosil, air, angin, atau matahari menjadi energi listrik yang kita gunakan untuk berbagai kebutuhan. Di sektor industri, konversi energi digunakan untuk mengoperasikan mesin dan peralatan lainnya. Ini memungkinkan produksi barang dan jasa yang kita butuhkan sehari-hari, dari pakaian yang kita kenakan hingga makanan yang kita konsumsi. Sistem transportasi dan logistik yang efisien bergantung pada konversi energi. Ini memungkinkan kita mengirim dan menerima barang dari berbagai belahan dunia, memastikan kebutuhan kita selalu terpenuhi tepat waktu. Jadi, konversi energi benar-benar mendukung banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa itu, banyak hal yang kita anggap biasa mungkin tidak akan pernah ada. Oke, mari kita mulai dengan sumber energi yang paling umum. Kalian pasti tidak asing lagi dengan namanya bensin. Bensin adalah bahan bakar air yang dihasilkan dari minyak bumi dan digunakan dalam mesin pembakaran internal. Bensin ini sangat powerful dan sangat mudah ditemukan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa ada alternatif lain yang lebih efisien? Nah, ini dia diesel. Diesel juga berasal dari minyak bumi, tapi lebih efisien dalam hal energi per liter dibandingkan bensin. Diesel sering digunakan dalam kendaraan yang membutuhkan torsi tinggi, seperti truk dan kendaraan berat lainnya. Efisiensinya yang lebih tinggi membuatnya lebih ekonomis untuk perjalanan jarak jauh. Jadi, mana yang lebih baik buat kalian, bensin atau diesel? Selanjutnya, kita masuk ke teknologi masa depan yang sudah ada di sekitar kita.
mobil listrik. Mobil listrik menggunakan baterai sebagai sumber energi utamanya. Baterai ini diisi ulang dengan listrik dari sumber eksternal, seperti jaringan listrik atau panel surya. Mobil listrik ini sangat ramah lingkungan, karena emisi gas buangnya sangat rendah dan tenang saat dikendarai, tidak menimbulkan suara yang berisik. Kira-kira, apakah mobil listrik ini akan menjadi pilihan kita? Dan yang terakhir, kendaraan hybrid. Hybrid ini menggabungkan mesin pembakaran internal dan motor listrik. Jadi, kendaraan hybrid ini bisa menggunakan bahan bakar fosil dan listrik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Hybrid ini seringkali lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan lebih sedikit polusi dibandingkan kendaraan konvensional biasa. Menentukan daya motor adalah aspek penting dalam teknik kendaraan ringan. Oke, kita mulai dengan dasar-dasarnya. Daya motor mengukur seberapa banyak energi yang dapat dihasilkan oleh mesin atau motor untuk menggerakkan kendaraan. Daya ini biasanya diukur dalam kilowatt atau tenaga kuda horsepower. Misalnya, untuk akselerasi cepat atau mengemudi di medan berat, kita butuh daya yang lebih besar. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu dua konsep penting ini, torsi dan kecepatan putar. Torsi adalah gaya yang membuat benda berputar atau bergerak. Kecepatan putar atau RPM adalah seberapa cepat benda tersebut berputar atau bergerak. Kedua faktor ini saling bekerja sama untuk menentukan daya sebuah kendaraan. Dalam kendaraan ringan, kombinasi optimal antara torsi dan kecepatan putar sangatlah penting. Torsi yang tinggi membantu kendaraan bergerak dengan cepat dari posisi diam. Sebaliknya, saat melaju di jalan tol, kecepatan putar yang tinggi memungkinkan kendaraan melaju dengan cepat dan konstan. Jadi, itulah gambaran umum tentang proses konversi energi dan cara menentukan daya motor pada kendaraan ringan. Dari sumber energi bensin, diesel, listrik, hingga hybrid. Semua memiliki peranan yang penting dalam dunia otomotif. Memahami konversi energi tidak hanya membantu kita mengoptimalkan teknologi, tapi juga menciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan. Untuk kedepannya, kita akan membahas lebih dalam soal konversi energi ini.